Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, semoga dengan keadaan baik, sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 tentang Bersatu Kita Teguh, muatan materi IPA dan juga bahasa Indonesia. Bersatu kita teguh. Persatuan adalah hal yang harus diwujudkan pada bangsa ini. Tanpa persatuan, bangsa ini akan terpecah belah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Tanpa persatuan, tidak mungkin kedamaian akan terwujud pada bangsa ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. Apakah kalian sudah melakukannya? Yang pertama, membaca teks tentang permainan tradisional. Anak-anak tentu sudah tahu dong apa itu permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan-permainan yang biasa kita lakukan di rumah bersama teman-teman. Banyak sekali jenis permainan tradisional ini. Salah satunya yaitu permainan engklek. Anak-anak sudah tahu apa itu permainan engklek? Apakah sudah pernah memainkannya bersama teman-teman? Permainan engklek bisa disebut juga dengan taplak gunung atau juga sudamanda. Permainan engklek adalah permainan tradisional di Indonesia. Permainan engklek ini sangat baik untuk anak-anak dikarenakan mereka akan belajar bersosialisasi dan juga baik untuk kesehatan karena permainan ini cukup banyak gerak sehingga mengurangi peningkatan obesitas pada anak. Selanjutnya, ayo membaca tentang cara merawat tumbuhan, muatan IPA ya. Yang pertama, penghijauan. Anak-anak di sini apakah sudah tahu apa itu penghijauan? Penghijauan merupakan sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan aktivitas menanam pohon. Hal ini tentu saja karena pohon mempunyai daun sebagai bagian yang berwarna hijau. Maka dari itu, untuk menggambarkan kegiatan menanam pohon, kata yang digunakan adalah penghijauan. Penghijauan banyak dilakukan masyarakat. Sebagian salah satu cara melestarikan alam, mengingat bahwa pohon mempunyai banyak sekali manfaat, tidak hanya bagi lingkungan ataupun alam, namun juga bagi makhluk hidup, bagi manusia maupun binatang. Yang kedua adalah pencegahan kebakaran hutan. Kita sebagai makhluk yang baik, kita juga harus merawat di sekeliling kita, seperti alam, hewan, dan juga menjaga sosial kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Untuk penjagaan kebakaran hutan, ini kita harus menentang hal ini. Karena apa? Karena kita bisa merusak alam, kita bisa mengurangi oksigen, kita bisa mengurangi keasrian alam. Sehingga jika terjadi kebakaran hutan, maka akan terjadinya kekeringan, kekurangan air, kekurangan oksigen, dan lain sebagainya. Banyak sekali keburukan-keburukan jika terjadi kebakaran hutan. Jadi, kita sebagai makhluk yang baik, kita harus menjaga alam, kita harus melestarikannya. Selanjutnya, ayo berlatih. Bapak akan menampilkan beberapa gambar perilaku manusia. Nanti anak-anak menilai perilaku itu, apakah perilaku itu baik ataupun buruk ya. Yang pertama yaitu membakar hutan. Nah, di bawah gambar tersebut ada dua kolom baik dan juga kolom tidak baik. Apakah membakar hutan ini kegiatan yang baik atau buruk? Nanti kalian isi. Oke? Selanjutnya yaitu menanam pohon. Menanam pohon yaitu kegiatan penghijauan tadi.
yang Bapak jelaskan di atas sebelumnya. Kegiatan penghijauan atau menanam pohon ini baik atau buruk? Nanti anak-anak yang menjawab ya. Selanjutnya yaitu membuang sampah sembarangan. Di dalam gambar tersebut ada seorang bapak-bapak membuang putung rokok sembarangan. Nah, itu bisa menyebabkan kebakaran hutan, bisa mengotori alam yang asri. Nah, dari kegiatan itu baik atau buruk? Dari ketiga gambar ini, Bapak akan menjadikannya tugas. Nanti anak-anak mengisinya di lembaran. Untuk tugasnya lebih jelas, nanti Bapak akan kirim file khusus untuk tugas hari ini ya. Kan di bawah gambar ada kolom baik dan tidak baik. Nanti anak-anak menjawab sesuai dengan gambar. Jika baik, anak-anak harus menjabarkan dengan penjelasan dan juga alasannya kenapa kegiatan itu bisa dikatakan baik ya. Selanjutnya yaitu tentang cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama, contohnya ada ayam. Ayam menghasilkan telur dan daging. Bulu ayam dapat dimanfaatkan untuk membuat kemoceng. Yang kedua ada sapi. Sapi menghasilkan daging dan susu. Sapi juga dimanfaatkan tenaganya, misal untuk menarik gerobak dan juga memajak sawah. Kita sebagai orang dan juga manusia makhluk sosial, kita juga harus merawat hewan. Tidak hanya memanfaatkannya, kita juga harus merawat hewan-hewan itu supaya tetap sehat, tetap bisa untuk berproduksi, bisa tetap melanjutkan hidup dengan baik. Kita tidak boleh hanya memanfaatkan hewan-hewan tersebut. Kita juga harus merawatnya ya anak-anak. Selanjutnya ini ada tugas juga tentang cara merawat hewan. Apakah di rumah kalian terdapat hewan peliharaan? Bagaimana cara merawat hewan tersebut? Tuliskan yang kalian lakukan untuk merawat hewan tersebut. Tugasnya nanti anak-anak menyebutkan hewan peliharaan apa yang ada di sekitar rumah kalian dan juga bagaimana cara merawat hewan tersebut. Nanti untuk tugas ini juga Bapak akan mengirimkan file khusus. Nanti dikerjakan di lembaran, difoto, lalu dikirimkan ke WhatsApp Bapak. Seperti itu ya. Yaitu Bapak akan menunjukkan tentang perilaku merawat hewan dengan benar. Yang pertama, menyediakan makanan dan minuman yang cukup. Yang kedua, menempatkan hewan dalam kandang yang terawat. Yang ketiga, tidak boleh menyiksa binatang, seperti memukul sehingga binatang itu kesakitan. Tidak boleh mengadu binatang, dan sebagainya. Yang keempat, jika binatang itu dijadikan tunggangan atau penarik beban, hendaklah jangan terlalu dikuras tenaganya. Yang kelima, jika melihat binatang sedang dalam bahaya atau kesusahan, hendaklah segera ditolong. Kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong. Tolong-menolong ini tidak hanya kepada manusia saja, tetapi bisa kepada hewan dan lain sebagainya, karena hewan adalah salah satu makhluk hidup seperti kita. Seperti itu, kita harus saling tolong-menolong. Selanjutnya yaitu ayam membaca. Ini materi tentang bahasa Indonesia. Nanti anak-anak membaca tentang pertempuran Ambarawa. Dan setelah membaca cerita ini, tugas mengisi tentang apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan juga di mana. Nah, untuk tugas-tugas yang ada di video ini, nanti Bapak akan kirimkan file khusus sebagai lembar tugas ya anak-anak. Nanti dikerjakan di dalam kertas, lalu difoto, lalu dikirimkan kepada Bapak. Dikirimkan besok pagi, harus terkumpul semua. Kalau tidak terkumpul, kalian tidak mendapatkan nilai. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian.
Apabila ada salah-salah kata mohon maafkan. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang berkah untuk kedepannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.